السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan satu nikmat yang diistilahkan dalam agama kita dengan nikmat at-taufiq. Nikmat taufiq ini dijelaskan oleh para ulama kita, maknanya adalah khalqul qudrah ala ta'ah. Ketika Allah memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah, apapun jenis ibadahnya, mau wajib, mau sunat, Allah berikan kita kemampuan, kesanggupan untuk melakukan itu. Maka itulah dia nikmat yang disebut dengan istilah nikmat taufik. Maka kalau mau rajin beribadah, mudah beramal soleh, maka minta kepada Allah untuk diberikan nikmat taufik. Bukan nikmat sehat, bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh meminta nikmat sehat, nikmat waktu luang kepada Allah, boleh. Tapi tidak ada jaminan. Dan meminta ke Tuhan, ya Allah, sehatkan saya. Itu belum ada jaminan nanti. Ketika badan sehat, ketompe maksiat jadinya. Begitu juga meminta kepada Allah waktu yang lapang, waktu yang luang. Juga tidak ada jaminan kita akan mudah dan sibuk dengan ibadah. Tidak ada jaminan juga. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, itu tidak jaminan yang membuat kita nanti rajin beribadah. Satu-satunya nikmat Allah yang bisa membuat kita ini mudah beribadah, ringan beribadah, itulah dia tadi nikmat at-taufiq, di mana Allah memberikan kepada kita kesanggupan, kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Adapun nikmat harta, badan sehat, dan seterusnya, itu tidak ada jaminan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagi kita yang mungkin sudah termasuk orang-orang yang rajin beramal soleh, maka perlu saya ingatkan, untuk saya pribadi terlebih dahulu, untuk tidak silau dengan amal ibadah yang sudah kita rajin lakukan. Alhamdulillah kita termasuk orang yang rajin, umpamanya berjamaah, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, berjamaah, dan amal-amal soleh yang lain. Alhamdulillah, itu nikmat Allah, karunia Allah yang kita dapatkan. Tapi jangan sampai silau dengan amal soleh. Kalau silau di haratu, itu nampak betul. Juli barang tuh. Silau di jabatan, pangke jabatan, itu jelas juga barang tuh. Tapi kalau silau dengan amal soleh, itu yang kena silau itu kadang-kadang tak merasa dia, Pak. Yang kena silau tuh, yang tersilaukan dengan amal soleh itu pun kadang-kadang tak tahu deh, tak sadar. Silau kena harta benda, nampak, terasa betul. Silau dengan pangkat jabatan, silau. Tapi kalau silau dengan amal soleh, ini maka hati-hati. Silau dengan amal soleh ini yang berbahaya. Lebih berbahaya dari silau oleh harta benda, pangkat jabatan. Maka ada satu hadis sahih dalam Sahih Bukhari,
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lan yudkhila ahadan al-jannata amaluhu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orangnya, amal solehnya tidak akan mampu memasukkan orang itu ke dalam surga Allah. La yudkhila ahadan al-jannata amaluhu. Siapapun orangnya, kata Nabi, amal solehnya tidak akan bisa membuat dia masuk ke dalam surga Allah. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Mendengar pernyataan Nabi ini, ada sahabat yang bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Jadi sahabat tak terkejut mendengar pernyataan Nabi ini. Justru yang mereka tanyakan adalah, "Wala anta ya Rasulullah?" Wahai Nabi, tadi engkau mengatakan bahwa siapapun nanti amal solehnya tak akan bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah. Pertanyaannya, wahai Nabi, apakah engkau termasuk juga? Amal soleh engkau, amal ibadah engkau juga tak akan bisa memasukkan engkau, wahai Rasul, ke dalam surga? Kata Nabi, lah, sama juga. Amal soleh saya juga tidak akan mampu memasukkan saya ke dalam surga Allah. Nah, di sini tidak boleh dibaca sepotong aja. Dibaca sekore, selesai jadinya begitu. Kalau mau itu Ustaz tak perlu beramal soleh lah. Sesat dia kalau sampai situ aja. Jadi kata Nabi, siapapun di antara kita nanti amal solehnya tak akan mampu membuat dia masuk surga. Termasuk engkau, termasuk saya, kata Nabi. Illa, illa aku penekanannya. Kecuali, kata Nabi, kalau kecuali berarti sudah keluar hukumnya dari yang disebutkan sebelum. Memang amal saleh tak akan bisa membuat seseorang itu masuk surga. Kecuali Allah menyelimuti saya, kata Nabi, dan kalian dengan rahmatnya, dengan kasih sayang. Artinya apa, ma'asyarul muslimin rahimakumullah? Kalau hanya berpegang pada amal soleh saja, sama namanya awak berpegang menjumpai rumput ketika kita di bawah arus banjir yang begitu kuat. Kita bisa umpai, bertahan Pak. Berpegang pada satu-satunya amal soleh untuk bisa masuk surga, ini yang diingatkan oleh Nabi itu. Kalau hanya amal soleh yang jadi pegangan kita untuk bisa sampai ke dalam surganya Allah, ini yang berbahaya itu. Dan itu yang ingin ditegaskan oleh Nabi. Sehingga bahasa, kalau menggunakan bahasa sederhananya begini Pak, kata Nabi, kalau kalian hanya berpegang pada amal soleh semata, dan ingat dengan rahmat saya, kasih sayang saya, kalian hanya bertumpu pada amal soleh saja, maka ingat amal soleh itu tak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surganya Allah. Jadi kalau hanya semata-mata amal soleh saja, dan itu orang yang silau Pak, pedenya dengan sembahyang duha pagi tadi, yakinnya dia masuk surga dengan duhanya tadi, sehingga lupa dia dengan siapa yang membuat dia itu mampu salat duha begitu tadi. Ada orang yakin dia dengan sedekahnya, dengan wakafnya itu akan masuk surga, sehingga silau dengan itu, lupa dia dengan zat yang membuat dia mampu dan mau berwakaf dan bersedekah. Maka bagi kita yang alhamdulillah sudah rajin amal soleh, rajin beribadat, alhamdulillah nikmat Allah yang godang. Tapi jangan sekali-kali silau. Ada sesuatu yang dibalik amal soleh. Rajin beribadah, rajin baca Quran, rajin
i'tikaf, rajin bersedekah, alhamdulillah. Tapi ingat, itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan silau dengan ibadat. Kalau silau dengan amal ibadat, tak dikembalikan kepada yang satu tadi itu, maka nanti bisa ujub, bisa sombong dengan amal ibadah. Nah, ini yang kita takutkan nanti. Kalau sudah ujub dengan amal ibadah, lah sombong dengan amal ibadah, maka itu suatu kondisi, suatu hal yang tidak baik bagi kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sebagai pengingat, sebagai pelecut bagi saya pribadi terlebih dahulu dan kita yang hadir, terima Allah yang penuh berkah. Maka rajin-rajin beribadah, tapi kembalikan itu kepada Allah SWT. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian akidah kita, di mana pertemuan terakhir kita membahas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin kota Mekah, orang kafir Quraisy di kota Mekah yang didakwahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, kesyirikan mereka tidak hanya pada aspek uluhiyah atau ibadah, tapi juga tauhid rububiyah mereka rusak. Sehingga seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, tidak bisa kita katakan dan tidak tepat kalau kita mengatakan bahwa orang kafir Quraisy tauhidnya tauhid rububiyah, sementara tauhid uluhiyahnya tak ada atau rusak. Yang benar adalah orang kafir Quraisy dua-dua tauhidnya, rububiyah dan uluhiyahnya tidak beres, bermasalah. Mana bukti yang menunjukkan, mana dalil yang menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy itu juga bermasalah tauhid rububiyahnya? Itu yang kita bahas di 2 atau 3 pertemuan sebelumnya. Kita datangkan dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditambah dengan keterangan dari para imam-imam tafsir seperti Al-Imam At-Tabari, dari Imam Ibnu Katsir, yang menunjukkan, yang menjelaskan bahwa ayat itu memang seperti itu adanya, menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy pada waktu itu bermasalah juga tauhid rububiyahnya. Maka pada pertemuan yang tidak begitu lama ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan hubungannya. Seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh para asatidz kita, para ulama-ulama kita, bahwa tauhid rububiyah itu maknanya adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam aspek-aspek rububiyah, aspek-aspek ketuhanan. Artinya apa? Kita meyakini bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Kita meyakini berbagai macam bentuk, karakteristik, sifat-sifat ketuhanan itu juga hanya dimiliki Allah. Kalau ini yang kita yakini, itulah dia namanya tauhid ar-rububiyah. Kita yakini Tuhan itu hanya satu, Allah, tak ada yang lain. Kemudian kita yakini yang menciptakan alam ini hanya Allah, pemilik alam semesta ini hanya Allah, yang memberikan manfaat, memberikan mudarat hanya Allah, dan seterusnya. Karakteristik rububiyah yang juga sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan awal. Meyakini Tuhan hanya Allah, meyakini semua sifat khusus ketuhanan yang memilikinya hanya Allah, itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Yang kedua ada lagi namanya tauhid uluhiyah. Apa pula makna tauhid uluhiyah? Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam aspek ibadah. Sederhananya, yang disembah, yang diibadati itu hanya Allah semata. Semua yang namanya ibadah hanya kita peruntukkan kepada Allah semata.
Ibadah tidak kita berikan kepada para wali, tidak kita berikan kepada tuan guru, tidak kita berikan kepada para nabi dan rasul. Yang namanya ibadah kita lakukan dan kita persembahkan hanya kepada Allah semata. Itu namanya tauhid uluhiyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hubungan antara tauhid rububiyah ini yang mesti juga diperhatikan. Sama seperti kita menegaskan sebelumnya bahwa orang kafir Quraisy yang rusak tauhid mereka bukan hanya tauhid uluhiyah saja, tapi tauhid rububiyah juga. Sama dengan itu, ini juga penting untuk digarisbawahi, yaitu tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu berjalan seiring, tak bisa dipisahkan. Sehingga para ulama mengatakan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu ada talazum, ada ikatan yang mengikat, sehingga apa? Tak terpisahkan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kata ulama kita, orang yang sudah benar tauhid uluhiyahnya, dipastikan tauhid rububiyahnya juga benar. Orang yang rusak tauhid rububiyahnya, dipastikan juga nanti tauhid uluhiyahnya juga rusak. Ya sepaket barang tuh. Sama aja jalan dua celana nih, Pak. Kiri juga kanan. Kalau pakai celana lah bisa syik pakai nak. Gilo satu konya kan. Kalau pakai celana, ya dua-duanya dimasukkan ke kaki itu. Yang kanan masukkan ke yang kanan, yang kiri masuk ke kiri. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah berjalan seiring. Kalau kita mengatakan sipulan itu tauhid uluhiyahnya sudah benar, maka dijamin dipastikan tauhid rububiyahnya juga benar, tak bermasalah. Kalau ada orang tauhid uluhiyahnya bermasalah, itu pasti dipangkal, ada masalah di tauhid rububiyah. Makanya kalau kita kembalikan kepada pembahasan sebelumnya, kenapa orang kafir Quraisy itu menyembah berhala? Lata, Uzza, Manat, Hubal itu. Kenapa disembah adanya? Kenapa mereka mempersembahkan ibadah-ibadah tertentu kepada asnam, kepada berhala-berhala itu? Kenapa disembah ada orang itu? Rusak tauhidiyahnya. Kenapa? Karena tauhid rububiyah mereka sudah rusak. Ada error, ada masalah tauhid rububiyahnya. Karena sudah rusak tauhid rububiyah mereka terkait dengan berhala yang mereka tuhankan, maka akhirnya mereka sembahlah, mereka ibadatilah berhala-berhala. Jadi di awal tula konai la rusak, la error, akhirnya tauhid uluhiyah pun rusak, pun error. Apa contohnya? Orang kafir Quraisy meyakini berhala yang mereka sembah itu bisa memberikan syafaat walaupun Allah tidak mengizinkan. Jadi orang kafir Quraisy itu meyakini berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan, memberikan mudarat, memberikan manfaat secara independen. Artinya tidak perlu berhala itu minta izin ke Tuhan. Allah kehendaki atau tidak, kalaulah berhala itu yang menghendaki, jadi barang itu. Itu yang diyakini oleh orang kafir Quraisy terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Akhirnya apa? Memintalah mereka kepada berhala itu, disembahnya berhala itu, sehingga diabadikan oleh Allah dalam Quran. Ma na'buduhum, kata mereka, kata Allah menghikayahkan, menyampaikan pernyataan orang kafir Quraisy itu. Ma na'buduhum, kami ini tidak menyembah, tidak beribadat kepada berhala-berhala tadi, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa,
Mereka meyakini berhala-berhala itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Sehingga datanglah usaha-usaha mereka untuk mempersembahkan ibadah-ibadah. Bernazar biko untuk berhala, menyembelih nanti untuk berhala, dan seterusnya. Meminta nanti, ya wahai Uzza, tolong sehatkan anak saya, wahai Manat, wahai Lata, dan seterusnya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka meyakini berhala-berhala itu bisa memberikan mudarat, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat secara independen. Tak perlu berhala itu minta ke Tuhan. Lah punya otoritas sendiri. Itu keyakinan orang tuh. Kan lah rusak tauhid rububiyahnya tuh. Tauhid rububiyah tadi itu kan meyakini diantaranya hanya Allah yang memberikan mudarat, memberikan manfaat. Hanya Allah. Dokter tak berikan mudarat, tak berikan manfaat. Binatang buas tak berikan mudarat, tak berikan manfaat. Itu keyakinan tauhid rububiyah. Tapi orang kafir Quraisy meyakini berhala yang mereka sembah bisa mengabulkan ini, bisa membuat ini, bisa dan seterusnya. Berarti mereka meyakini berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat istiqlalan, independen. Akhirnya apa? Mereka sembahlah. Mereka sembahlah berhala-berhala tadi. Memintalah mereka kepada berhala itu. Dengan keyakinan berhala ini bisa mengabulkan hajat mereka secara independen. Artinya terlepas dari Allah mengabulkan, mengizinkan atau tidak. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mesti digarisbawahi tadi adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah berjalan seiring. Kalau sudah benar tauhid uluhiyahnya, itu menunjukkan tauhid rububiyahnya pun ikut benar. Tapi kalau ada orang yang tauhid uluhiyahnya bermasalah, dipastikan juga ada error, ada masalah di tauhid rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan pernyataan, dengan kaidah tadi, maka salahlah, maka batillah ketika disebutkan atau ketika ada yang mengatakan bahwa si bulan itu layado tauhid rububiyahnya, tapi tauhid uluhiyahnya tidak ada. Si bulan itu tauhidnya tauhid rububiyah saja, uluhiyahnya tidak. Ini akibat dari menyalahi kaidah yang tadi. Apa contohnya? Ketika dikatakan bahwa Abu Jahal itu, Abu Lahab, bertauhid rububiyah, tapi tidak bertauhid uluhiyah, inilah dia yang menyalahi kaidah tadi. Sementara kaidahnya tadi, dua-duanya berjalan seiring. Orang yang rusak tauhid uluhiyahnya, dipastikan itu bermula dari rusaknya tauhid rububiyah. Nak kena do nan topek dan benar dan sah tauhid uluhiyahnya kalau tauhid rububiyahnya bermasalah. Maka kalau ada orang syirik dalam beribadah, diberinya kesyirikan dalam beribadah, itu dipastikan ada yang bermasalah dalam tauhid rububiyah. Orang yang jatuh dalam kesyirikan ibadah atau orang yang melakukan kesyirikan, dipastikan ada error, ada masalah dalam tauhid rububiyah. Maka ketika disebut si Anu itu tauhid rububiyahnya benar, tauhid uluhiyahnya salah, ini nak matching lah. Artinya disinilah persoalan yang sebagian komunitas dengan lantang mengatakan bahwa Abu Jahal itu, Abu Lahab itu ada tauhidnya, tauhid rububiyah. Yang bermasalah itu tauhid uluhiyah. Ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa umat Islam hari ini itu lebih parah dari Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal tauhid rububiyahnya yang konai, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyahnya aman, tak masalah. Uluhiyah yang bermasalah.
Kalau orang Islam sekarang, umat Islam hari ini, sudahlah uluhiyahnya bermasalah, dan rububiyah pun bermasalah. Dan mungkin Bapak Ibu akan mendengarkan pernyataan-pernyataan ekstrim seperti. Maka yang mesti kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaidahnya tadi, tauhid rububiyah tidak bisa dipisahkan dari tauhid uluhiyah. Kalau sudah benar tauhid uluhiyahnya, maka tauhid rububiyahnya pasti benar. Tapi kalau ada orang melakukan kesyirikan, syirik dalam beribadah, dipastikan juga ada masalah dalam tauhid rububiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan inilah sebetulnya yang menjadi pangkal masalah ketika dulu di tanah Hijaz terjadi konflik berdarah. Seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, ada gerakan dakwah yang sejatinya ingin memurnikan Hijaz itu dari pemahaman-pemahaman syirik, khurafat, dan seterusnya. Berangkat dari alasan dan gerakan itu tidak ada masalah. Setiap ulama menginginkan itu. Bagaimana Bang Kinang ini bersih dari khurafat, bersih dari kesyirikan, bersih dari bid'ah. Tujuan yang bagus, tujuan yang mulia. Tapi ada masalah dalam praktek di lapangannya. Dan itu yang dikritisi oleh para ulama di zaman itu sampai hari ini. Jadi gerakan dakwah di tanah Hijaz dulu yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada kesalahan dalam prakteknya. Kalau tujuan tidak ada masalah, memurnikan ajaran Islam, praktek Islam yang ada di tanah Hijaz. Syirik bersihkan, bid'ah perangi, tidak ada masalah. Kita semua sepakat itu. Kalau ada ustaz membela bid'ah, membela kesyirikan, tahu itu bukan ustaz itu. Tapi dalam prakteknya ada sedikit kesalahan yang itu menjadi poin kritikan ulama-ulama dari zaman itu sampai hari ini. Di antara kritikannya adalah, atau kesalahan dalam di praktek lapangannya adalah memisahkan tauhid uluhiyah dengan rububiyah. Ada orang Islam, dia baca syahadat, dia sholat, dia baca Quran, dia haji. Tapi ketika haji depan kubur Nabi, ziarah kubur Nabi, depan kubur Nabi, apa katanya? Wahai Nabi, sehatkan anak saya. Di praktek ini mungkin bisa terjadi pada wali, pada buya-buya kita yang sudah meninggal, dijadikan objek untuk meminta. Kasus seperti ini oleh gerakan dakwah di zaman itu langsung diponis sebuah kesyirikan. Tak lain, tak bukan, itulah jauhnya syirik itu. Tak ada lain. Pokoknya itu syirik, titik. Ulama-ulama yang hidup di zaman itu tidak setuju. Mereka punya pandangan lain. Mereka mencoba untuk memberikan rincian persoalan. Kasus seperti itu di mana ada orang berdiri di depan kubur Nabi di Masjid Nabawi, umpamanya berdiri berdoa, wahai Nabi Allah, wahai Rasul, anak saya sedang sakit di tanah air, tolong sembuhkan. Ucapan seperti ini oleh gerakan dakwah yang disampaikan tadi itu langsung diponis syirik, titik. Tapi ulama-ulama yang ada di zaman itu juga, yang ada di kota Mekah, yang ada di kota Madinah, tidak setuju. Bukan berarti mereka mendukung, membela kesyirikan. Tak mungkin. Tapi yang menjadi polemik adalah ulama-ulama yang ada di waktu itu di kota Mekah, di kota Madinah, ulama-ulama besar, dari Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka punya pandangan lain. Untuk mengatakan orang yang menyatakan pernyataan tadi, wahai Rasul, sembuhkan anak saya yang sakit di tanah air, mereka tidak bisa dan tidak langsung memponis itu sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena yang mengucapkan itu orang yang bersyahadat,
Orang yang jauh-jauh dari tanah airnya melakukan haji, umroh, dan amal ibadah yang lain. Bersyahadat, mengatakan, wahai Rasulullah, ini menjadi bukti bahwa yang bersangkutan ini orang Islam. Bersyahadat. Maka belum bisa kita langsung memvonis dia melakukan kesyirikan. Lalu bagaimana caranya? Di tabayun dulu. Tabayun itu bahasa kitanya, diminta keterangannya dulu. Wahai Tuan, tadi saya dengar Tuan mengucapkan pernyataan seperti ini di hadapan kubur Nabi. Betul apa tidak? Betul. Apakah tujuan Tuan mengatakan tadi adalah meminta kepada Rasul? Iya. Tuan meminta kepada Rasul itu atas keyakinan apa? Keyakinan bahwa Rasul lah yang bisa memberikan itu, mendatangkan manfaat dan mudarat. Dialah yang Tuhan yakini sebagai pemberi rezeki, pemberi kesembuhan. Kalau dia bilang iya, Nabi lah yang memberikan kesembuhan, yang memberikan rezeki. Kalau ini ya bermasalah. Bimbing dia baik-baik. Oh, salah tuh Tuhan. Ini keyakinan yang bermasalah ini. Sudah syirik ini. Nah, tapi kalau dia meyakini, oh enggak lah. Saya meyakini hanya Allah yang memberikan kesembuhan. Hanya Allah yang berikan mudarat, berikan manfaat. Kalau begitu Tuhan, kenapa minta ke Nabi? Oh, saya minta ke Nabi karena saya yakin Nabi itu mendengar dan bisa menyampaikan hajat saya kepada Rasulullah. Kalau ini alasannya tidak menjadi sebuah kesyirikan menurut ulama-ulama besar di zaman itu. Terpecah menjadi dua. Ada yang mengatakan itu haram, tak boleh. Kenapa tidak langsung aja? Syirik, oh bukan syirik, tapi itu sebuah kesalahan, dosa haram. Jadi buat jualan. Ada sebagian ulama mengatakan ada syirik itu dan juga tidak haram. Kenapa? Itu masuk dalam bab tawassul. Perbedaan pandangan di zaman itu itulah yang diwarisi sampai hari ini. Tiga golongan. Jadi kalau ada orang minta-minta ke kuburan, ada tiga orang yang mewakili ini, pasti itu pendapatnya. Yang satu syirik engkau. Kenapa? Minta ke orang mati, tak dul pasti syirik. Tinggal yang dua. Kalau yang dua memandang, pasti dengan tadi, tanya dulu kemana, apa sebabnya, bagaimana keyakinan dan seterusnya. Nah ini yang sebetulnya yang terjadi di zaman itu, yang mesti kita pahami, yang sampai hari ini itu diwariskan. Dimanapun, di Madinah, di Mekah, di Arab Saudi, di Mesir umpamanya, itu ada orang-orang yang terus melanjutkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Yang tiga macam tadi. Yang langsung menyatakan syirik, yang mengatakan itu tidak syirik, tapi itu haram, berdosa kalau dilakukan. Ada yang mengatakan sudahlah tidak syirik, tidak haram, alias boleh untuk dilakukan. Ini yang mesti kita perhatikan. Maka intinya adalah kalau kita lihat ada orang yang melakukan kesyirikan secara zahir, maka bersabarlah untuk tidak memvonis. Artinya kita melakukan tabayun terlebih dahulu. Ada orang yang beli ayam dekat kuburan, sabar dulu. Ghirah semangat untuk memberantas kesyirikan itu di rem sekete. Dan digas betul. Tanya dulu, apa masalahnya nih? Dia beli ayam tadi dekat kuburan Buya itu nampaknya ayam. Apa tujuannya? Tanya dulu. Pastikan betul. Masalah muslimin rahimakumullah, ini yang mesti kita perhatikan terkait dengan hubungan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah. Baik, kita lanjutkan masalah muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada bab berikutnya, lawan dari tauhid. Selesai kita membahas tentang tauhid. Maka malam ini kita lanjutkan membahas lawan dari tauhid itu sendiri, yaitu syirik atau kesyirikan. Kita mulai dari definisinya dulu.
Kalau syirik, syirkun atau isyraq dalam bahasa Arab, terjemahannya ya menyekutukan Allah, menduakan Allah. Itu artinya. Apa itu syirik artinya? Menyekutukan Allah, membuat tandingan Allah, membuat sekutu bagi Allah. Itu terjemahannya. Kalau pengertiannya, para ulama kita mengatakan bahwa syirik itu secara syariat, secara terminologi syariah maknanya adalah itsbatu syarikin lillah fir rububiyah au khawasihah. Kalau bahasa awaknya, menetapkan sekutu atau tandingan bagi Allah dalam dua hal. Pertama, ketuhanan. Yang kedua, karakteristik ketuhanan. Mirip dengan definisi tauhid yang sudah kita uraikan sebelumnya. Kalau tauhid itu kita definisikan dahulu di pertemuan awal, maknanya adalah mengesahkan Allah dalam dua aspek. Satu, ketuhanan. Yang kedua, dalam karakteristik ketuhanan. Maka lawan dari tauhid atau syirik itu adalah menetapkan tandingan, menetapkan sekutu. Tidak lagi desakan Tuhan itu, tidak lagi ditunggalkan dia, lah dibuat pasangannya, lah dicarikan tandingannya. Dalam hal apa? Sama, dalam dua aspek tadi. Pertama dalam aspek ketuhanan, yang kedua dalam aspek karakteristik ketuhanan. Contoh begini, kalau ada orang kita tanya, ada berapa Tuhan? Dia katakan ada dua. Ini syirik ini. Karena dia sudah membuat Tuhan itu dua, tidak satu. Itu gamblang, mudah sekali. Ada lagi kita tanya, berapa Tuhan? Tuhan ada berapa? Dia katakan satu. Siapa? Allah. Kalau sampai di sini saja, zahirnya dia tidak syirik. Tapi kalau kita lanjutkan umpamanya, dukun itu bisa tak memberikan manfaat, memberikan mudarat? Dia bilang, oh bisa. Dukun itu bisa membuat kita celaka, bisa memberikan mudarat kita. Izin atau tidak, Allah izinkan atau tidak, dukun itu bisa memberikan mudarat. Oh begitu keyakinannya? Sudah, syirik ya. Kenapa? Karena dia sudah menduakan Allah dalam karakteristik ketuhanan itu. Dia meyakini Tuhan satu, Allah. Tapi ada satu sifat khusus Tuhan yang itu hanya Allah yang memiliki, dia berikan pada dukun, yaitu memberikan manfaat dan mudarat. Itu contoh sederhananya begitu. Meminta datang ke kuburan Buya yang sudah meninggal, berdoa situ, wahai Buya, tolong loloskan saya di pilkada ini, atau di caleg ini, jempolkan saya wahai Buya. Dengan keyakinan Buya ini bisa mengabulkan itu. Tak perlu Tuhan, dia punya kemampuan sendiri. Itu keyakinannya. Kalau begitu syirik sudah. Walaupun dia mengatakan Tuhan saya hanya Allah saja, Tuhan saya satu, tak dua. Tapi ketika dia meminta kepada orang yang sudah mati tadi, dengan keyakinan dia bisa mendatangkan hajat yang dia minta, mau Allah izinkan atau tidak, pokoknya Buya ini mampu, punya kemampuan, punya kesanggupan mengabulkan itu. Syirik sudah. Maka syirik itu ma'asyiral muslimin, meyakini ada tandingan, ada sekutu bagi Allah dalam dua aspek tadi. Satu, meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Yang kedua, meyakini ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan Tuhan itu. Maka dua hal ini yang mesti kita perhatikan. Jangan lagi meyakini syirik itu hanya mengatakan Tuhan ada dua. Tuhan dua, syirik. Ya, itu pasti.
Ketika meyakini ada Tuhan selain Allah, dipastikan syirik. Tapi yang nomor 2 tadi yang mesti diperhatikan. Ditulis surat Yasin di kertas, ditempel di ruko, di toko tempat kita bisnis, tempel. Apa keyakinannya? Dengan keyakinan ayat yang ditulis ini bisa mendatangkan mudarat atau bisa melariskan dagangan. Mau Allah izinkan atau tidak, pokoknya ini bisa. Ini syirik sudah. Walaupun dia mengatakan Tuhan saya hanya satu, yaitu Allah. Apalagi yang ditulis itu raja-raja. Ada angka-angka, ada huruf-huruf, ada simbol-simbol yang kita tak paham. Ada tempel depan pintu, ditempel di kamar. Dengan keyakinan apa? Tulisan ini, raja ini bisa melindungi kita dari jin makhluk halus. Atas izin Allah atau bagaimana? Oh, pokoknya ini tulisan bisa melindungi kita dengan sendirinya. Kalau ini syirik. Ini yang mesti kita perhatikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka poin dari definisi syirik ini yang mesti kita perhatikan adalah syirik tidak hanya dengan meyakini Tuhan itu lebih dari satu. Tapi syirik dalam agama kita juga bisa timbul, bisa muncul ketika kita meyakini ada selain Allah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Walaupun orangnya meyakini Tuhannya itu hanya Allah saja. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu mengenai definisi dari kesyirikan. Kemudian mengenai bahaya syirik, ini sudah banyak disampaikan para ustaz-ustaz kita. Di antaranya adalah Allah tidak mengampuni dosa syirik yang kalau pelakunya itu tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Tapi kalau dia sempat bertaubat sebelum meninggal dunia, Allah maafkan. Kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan. Pelakunya tidak Allah ampuni dosa-dosa kesyirikannya kalau dia meninggal dunia tanpa atau tidak bertaubat dari kesyirikan yang dia lakukan. Maka bagi yang masih melakukan kesyirikan, segera bertaubat agar nanti Allah bisa memberikan kemaafan, bisa menerima taubat itu. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.